beragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Dolo pendengar di mana berada, sedang rasa jati kulo cedola pada bersua kembali di kesempatan siang hari ini dengan programnya obrolan komunitas ya. Dan komunitas pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang lah ya, yang tentunya sebenarnya bukan komunitas sebenarnya, tapi memang sanggar ya, sanggar seni wayang kulit Palembang ya. Dan kita ngobrol-ngobrol ada satu generasi muda yang pada katakan penerusnya lah yang karena jarang nih namanya yang menyukai atau mendalami namanya wayang Palembang. Nah, ada Nopriananda ya. Halo, Assalamualaikum Nopri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tetap ya main barang-barang tradisi nih ya. Ya alhamdulillah masih. Cak wayang, apalagi Wayang, pusaka juga kita masuk juga, terus pakaian-pakaian Palembang juga ada. Selebihnya lagi apa kalau soal hobi di luar itu ada panahan juga pernah diminta juga kawan-kawan PRRI Pro 2 juga untuk soal panahan kan. Tapi panahan ini baru ya, baru. Dari 2017 kalau kita lamain. 2017 ya. Dan kalau wayang sendiri? Kalau wayang, kalau gabung dengan Sanggar Seri Palembangnya lah nak 10 tahun ini. 2015 yang lalu udah habis itu. Kalau untuk hobinya dewek dari umur 3 tahun kita lah main. Dari 3 tahun? Iya 3 tahun, otodidak. Wayang kulit Nusantara ya? Iya campur gitu, lintas gaya kalau bahasanya. Kenapa seneng wayang? Apa ya, kita seneng wayang itu karena awal mula itu jingok bentuk fisik wayang itu nah. Eye catching nih kalau bahasa muda sekarang kan. Ya. Terus eye catching, sih kok lagi denger apa ceritanya juga, ditambah lagi kita juga apa keluarga juga hobi di kesenian juga, jadi memang klub nian masuk nian itu. Iya. Ada darah dari Jawa atau? Kati kalau darah untuk kita asli wong Rejang campur Palembang gitu. Oh, ya agak jauh juga melenceng ya. Melenceng nian, makanya agak jadi pertanyaan kan, yang lain tuh apa keluarga tuh main alat musik Melayu, entah itu biola, akordeon segala macam, kulintang. Nah ada yang pencak silat juga kita deh, yang akhirnya yang agak di luar track bahasa tadi. Nah, Pri sendiri susah tak belajar wayang? Kalau dari awalnya mungkin cuma megang-megang baik ngomong-ngomong dewe, tapi ada aturan-aturan khusus kan? Iya, ternyata waktu setelah dipelajari lagi, setelah kita konsultasi dengan yang lebih tua, ternyata ada pakem-pakemnya bahasanya kan. Sabetannya, antawacananya, terus ada lagi tentang kalau di Jawa tuh spesifik lagi ada gendingnya juga, ini untuk apa. Ya sama, Palembang juga itu juga ternyata kan. Tuh. Ya itu nyata yang buat nyata jadi dalang itu tidak mudah nyata kan. Kalau kita kecil mikir kan awalnya kan nonton pengen aku jadi dalang bawa cerita segala macam, caknya lemak kan itu. Nyata setelah dilakoni, setelah dijalani lebih dalam lagi, nyata kita sebagai dalang harus lebih pintar dalam artian kita bisa jenguk situasi sekitar. Kita harus tahu ada isu apa sekarang nih yang pacak kita masuk ke wayang ini. Apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat lagi. Ada pesan-pesan moral. Ada pesan moralnya nyata. Nyata lebih berat lagi uji kita. Nyata berat juga jadi dalang. Tidak semudah yang kita jingok kan. Itu jangan cuma karena mikir terkenalnya baik. Nyata harus kita jadi contoh yang baik untuk masyarakat juga. Betul. Wayang Palembang ini sendiri yang menjadi pembeda atau mungkin yang sama apa lagi? Kalau kita bicara soal pembedanya, segi pementasan beda. Wayang Palembang spesifiknya Katik Sinden. Ya, jadi tidak melebar ke betino di dalam pementasannya. Nah, kalau untuk tabuhan tetap pakai gamelan, tapi gamelan Palembang ini tidak serami gamelan Jawa. Nah, kalau persamaannya dia tetap pakai cerita Purwa. Cerita-cerita yang seperti Pandawa Lima dengan Ramayana. Kalau bentuk wayangnya juga dia tidak terlalu jauh beda. Wayang Palembang dewek dia merupakan
adopsi dari wayang Jawa yang khususnya dia diambil dari gaya pesisir, pesisir Jawa. Nah, tapi kok lagi kalau soal cerita, kalau kita di Palembang ini ada yang mau cerita carangan, itu cerita buatan karangan wong kita dewek. Yang tapi masih melibatkan tokoh-tokoh seperti Pandawa 5 segala macam, itu yang kita pakai di pementasan yang Palembang. Itu ada berapa tokoh kalau carangannya? Ada lebih dari puluhan? Puluhan kurang lebih. Itu yang terdata kemarin kurang lebih ada 40 baru. 40. Belum termasuk yang lain-lainnya. Karena kemarin kita juga dapat buku-buku yang sudah ditransliterasi naskahnya dari aslinya, dapat dari Perpusnas kan, salah sikoknya Hikayat Pandawa 5. Itu buatan almarhum Mas Ahmad dari Kampung Tigo Ulu kalau tidak salah, itu tahun 30-an gitu. Itu ceritanya beda lagi itu. Ini kan ada tokoh baiknya kan? Iya. Ada tokoh buruk, ada pilihan kalau bahasa iya. Komik apa? Pilihan apa? Villain. Ya, ada villain, ada yang ininya. Ada tokoh ada buruk, yang hero-nya. Ada Hero, banditnya. Anti-hero, villain itu. Banyak macam. Kalau di wayang Palembang sendiri banyak tokoh yang nama jahatnya. Tokoh jahat ada, yang banyak yang jahatnya juga ada yang kita sebut anti-hero juga ada yang ibaratnya hero-nya nian ada juga. Ada Kurawa juga. Kurawa tetap kita masukkan biasanya itu, karena itu yang jadi pokoknya kan. Cuma jarang-jarang terlibat dia kalau di wayang Palembang. Jadi wayang Pandawa 5 ini lebih banyak terlibat dengan yang tokoh-tokoh karangan buatan kita dewek yang Palembangnya kan. Kalau Kurawa kan memang dari Jawa ya. Iya, Kurawa itu kan. Tapi sering juga ditampil ke. Ya, sering berapa kali. Berapa kali kalau di ini ada masuk di cerita itu. Ya. Ini kalau di versi Jawa kan wayangnya punakawannya itu kan 4 ya. Iya, benar. Kalau di Palembang sama? Kalau Palembang punakawannya cuma 3. Jadi Semar, Gareng, Petruk. Bagongnya udah kati. Kenapa alasannya? Nah, ini masih jadi rahasia. masih jadi, bukan jadi rahasia. Ada 2 asumsi. Pertama, kalau dari cerita-cerita wong tua dulu, tokoh Bagong tuh belum masuk di Palembang. Jadi dia udah kati. Atau yang kedua, wong Palembang tidak senang dengan karakter Bagong. Ya, nyenyes. Kalau lagi galak makan ya. Galak makan. Rakus ya. Rakus uji wong kan. Tuh, itu yang padahal karakter itu ya. Karakternya tadi. Tapi tidak jahat karena mereka bisa katakan penasihatnya dari Pandawa ya. Iya, Pandawa tadi kan. Dan kalau cara pegangannya sama gimana? Kalau sabetannya sama? Sabetan sama. Ini membedakan nih, ada yang mungkin dari daerah macam-macam daerah, bagaimana bedanya? Kalau kita soal membahas soal perbedaan ini kan kita pakai YouTube ya, jadi pendengar yang pengen nyingok langsung sabetan atau mungkin pegangan dari wayang ini, pacak langsung nonton YouTube-nya Perempat ya. Nah, kalau kita soal bahas tentang bentuk fisik wayang tidak jauh beda. Ya. Nah, kita ini yang sebenarnya duplikat nih. Ya. Yang kanan ini gaya Jogja. Kalau agak cerah ya. Kalau wayang Jogja itu, kalau dia wayang Jawa pada umumnya dia ada namanya gradasi warna. Misalnya dari yang tua ke muda terus ke putih. Nah, kalau Palembang itu ngadaptasinya dari ini. Polos nian. Tuh, jadi akhirnya waktu setelah dibuat lagi duplikat barunya, dia tetap mempertahankan dia warna polosnya tadi itu. Ya. Tuh. Nah, kalau untuk soal pegangan tidak jauh beda kalau wayang Palembang dan wayang Jawa. Cuma karena wayang Palembang ini lebih agak lebar dari segi ukuran, jadi kita megangnya jangan terlalu jauh nih, Anda dari yang dari kakinya tadi saya kira dari kata Palembang itu nih. Nah, harus agak dekat dikit nyepangnya. Ya. Jadi pegangannya betul rapat ya? Agak rapat di bagian kaki biasanya. Karena itu yang Palembang? Yang Palembang yang ini. Pegangan rapat. Kalau yang Jawa tadi di bawah tengah? Kalau Jawa kebanyakan dia agak ke bawah dikit. Karena dia macam main ke tangan ya? Nah, kalau kita Palembang tuh karena bentuk wayangnya agak lebar, jadi menyesuaikan. Jadi ini aslinya ini sudah agak dikecil sedikit, yang asli besar lagi. Besar lagi. Iya. Sama Cak ini ya punya Ki Entus dulu ya. Iya, tapi wayang-wayang besarnya. Tapi tidak sebesar itu loh. Itu raksasanya itu yang buatan almarhum Ki Entus dulu tuh. Iya. Terus sabetannya sama ya? Sabetan atau agak lembut kalau Palembang? Kalau Palembang lebih agak soft, soft bisa, tapi masih bisa kita kembangkan lagi. Tuh. Jadi memang kalau soal sabetan itu tergantung dalangnya masing-masing. Iya. Yang mana yang dia nyamannya. Ada Solo juga? Suluk kita ada kati. Kening suluk kati gitu ini. Kalau suluk itu kan suluk dalangnya? Kita kati suluk, kita banyakan make namanya itu kocapan. Jadi semacam intro itu
bukan intro, apa gitu lebih tepatnya? Lebih mirip kita monolog itu ngasih intronya ini misalnya. Contohnya ini. Abako terkocaplah di negeri Pendawo. Abak kumpulah wong negeri Pendawo ini dengan Sang Prabu Dwarawati bahas tentang peranti hilangnya si Petru. Maka terkocaplah Sang Prabu Puntodewo. Koko Prabu Dwarawati. Mbak pun di habarmu Koko Prabu dan itu dia kita ada intronya dulu. Langsung kocapan kan. Kalau bahasa pedalangan tuh kocapannya. Ya. Tapi yang membedakan suara wayang 1, wayang 2, 3 dan seterusnya itu ada juga kan, misalnya suara cewek, suara cowok. Ada. Sama seperti Jawa. Nah, dia tuh penerapannya tadi sama karena misalnya kalau misalnya dia agak misalnya dia besak ini antarja ini kasar. Iya. Woi, kau nak kemana kau? Sini kau hadapi aku dengan Raden Antarjo. Kalau dia Gatot Kaca, dia meskipun dia hampir mirip tapi agak dalam lagi. Oi, kau belum tahu aku ini siapa kau? Oh, agak jauh ya, agak tinggi ya. Agak tinggi. Iya. Workodoro dalam lagi. Kalau Workodoro tuh Kakang Semar. Kalau Workodoro itu Bima ya. Bima. Iya. Raksasa lebih beda lagi dia. Raksasa lebih agak kasar lagi kalau raksasa. Ayo sini kau. Jadi pembedanya ya. Pembeda. Jadi harus mempelajari. Aja batuk gitu kan. Ajaknya lagi. Karena menyemangati semangatnya pemain wayang ini. Jadi Nopri sendiri udah banyak cara karakter suara yang dipelajari. Sejauh ini sudah lumayan banyak. Cuma yang memang jadi kita susahnya tuh kalau untuk suara karakter cewek kan. Cewek itu kan ada dua dia. Halus, ada yang agak bahasa Palembang agak centil kan. Tadi dari sikok lagi ada yang lembut. Yang lembut tuh kita masih lemak kita ngikutinnya. Karena dia kan dia agak nunduk, dia agak lembut, tapi kalau yang centilin tadi kita agak tinggi dikit. Iya. Itu yang susahnya. Gimana jadi salah sikap yang lembutnya? Kalau yang lembut ini. Tapi udah terbiasa ya enak ya? Kurang lebih cak ini dia. Kakang Arjuno, dipun ini kok Kakang. Nah itu kalau untuk yang Subadra yang lembut-lembut. Iya. Kalau yang dia agak cepat dikit. Kakang Arjuno di mana kau Kakang? Ini bini kau saya Sri Kandi. Aku nak nemoni Kakang. Nah, dia agak cepat dia. Oke nih menarik ya, karena wayangnya pakai bahasa Palembang ya. Dan yang pasti ada bahasa Palembang sehari-hari, ada bahasa Palembang halus bahasa Palembang. Tapi kalau bahasa Palembang halusnya juga yang dipakai memang dipahami masyarakat lah ya. Iya, kalau sekarang kita nih make yang keromonnya agak susah ya. Iya, payah. Jadi kami nempat ke itu kalau untuk berbahasa Palembang tuh khusus untuk adegan keraton bae. Ya. Jadi wong umum tahu nyata wong bahasa Palembang tuh ada yang halus, ada yang dia yang biasa-biasa bae, yang sehari-hari kan. Ya. Nyata untuk dia keadaannya menyesuaikan di tempat. Kalau dia keraton berbahasa, kalau di luar keraton dia pakai sari-sari. Makanya ada beberapa rekaman itu lebih dominannya pakai bahasa biasa kan, bahasa sari-sari karena di luar keraton keadaannya. Tantangannya itu yang harus kita angkat ya. Iya. Bahasa Palembang tadi ya. Bahasa Palembang tadi. Ya. Untuk latihan sendiri biasanya Nopri ada waktu-waktu khusus dari? Kalau untuk latihan kebanyakan kalau di rumah itu tergantung ya. Kalau lagi pengen dia latihan ngambil wayang terus kita nampaknya narikan apa atau tidak pakai suara apa kan. Nah tapi kalau ketika pentas itu biasa kita ke Sanggar gitu, main ke tempatnya Kak Ning Wirawan kan. Tuh. Sanggarnya mana Sanggar? Di Tangguh Buntung di Lorong Cek Lata. Kalau di Maps ada cari bayi wayang Palembang, ada itu. Langsung ada temu age itu. Siapa tahu ada latihan atau nak sanjok ke sana kan, nak jingok-jingok dulu. Atau nak ngajak ke rumah. Iya, selama ini kan belum pernah jingok wayang Palembang. Iya, rumah main mampir. Itu satu tim berapa wong biasanya? Kalau satu tim untuk wayang Palembang dari Dalang sampai ke Penabuhnya kurang lebih ada 13. Kurang lebih ada 13. Tidak terlalu banyak dari wayang Jawa ya? Tidak terlalu banyak. Cuma 13. Kalau dulu
Pacak hampir 20-an. Ya. Kurang lebihnya. Tapi ada STM-nya anak-anaknya. Apanya? Yang penerusnya ada STM pemainnya. Kalau untuk tukang tabuh ada, alhamdulillah kita sudah ada. Nah, sore kage itu rombongan dari PGRI yang latihan nabuh. Cewek kalau. Iyalah. Nopri sendiri masih ya bisa katakan selalu datang kalau ada kegiatannya Ki Wirawan ya. Iya, termasuk masih sering kita ngiring lah kalau bahasanya kan, ngiring dari Kak Wirawan dewek kan, kalau ada acara di mana kita melok kan. Tuh. Ya. Beliau tuh selagi tidak ganggu jadwal kita, Bay. Tuh. Ya. Wayang Palembang ini menurut Nopri sendiri pacak masuk sekolah-sekolah. Kalau untuk masuk sekolah-sekolah itu pacak, karena ini setelah pernah kami buat juga dulu waktu 10 ngerti tahun. Mereka ya? Ngerti kan? Iya. Jadi kita kenal ini wayang Palembang, ini bahasanya mah ini, tokoh-tokohnya mah ini. Tuh kalau ada yang ditanya apa dia jauh beda dengan wayang Jawa, karena memang dasarnya juga bawaan dari Jawa kan gitu. Okay. Jadi ada kita njuk tahu pemahamannya, sejarahnya, kita njuk tahu bedanya juga. Oh nyata kalau soal atensi itu, kalau kita jingok, ya orang awam itu lebih sebenarnya tertarik gitu. Cuma kadang-kadang agak ragu, boleh tidak megang segala macam. Kadang-kadang kan agak takut kan, rusak. Ada yang kadang-kadang klinik segala macam kan, kesurupan gitu, tidak gitu kan. Kalau nak megang boleh, silakan baik kan itu kalau gitu. Ya, tapi kalau yang tua hati-hati karena rapuh ya. Rapuh memang kan ada yang sudah usia sudah ratusan tahun. Nah ini dari wayang Galo-Galo ini mana yang paling tua? Nah yang wayang Semar ini, yang wayang tua ini. Tahun berapa? Kurang lebih aku sempat tanya tahun 1930-an. 1930. Udah berapa mau perbaikan ya? Perbaikan enggak juga. Ini sebenarnya cuma rainya baik kemarin kan, agak kusem kan dia kemarin, jadi dicat ke baik. Sisanya yang catnya di bagian badan, di bagian yang belakangnya, tangan kakinya masih utuh Galo ini. Ini termasuk masih utuh. Tapi kalau yang punya Palembang sendiri banyak yang lama-lama yang disuruh diperbaiki. Ada berapa ikut dari yang punya Kak Ning Wirawan tuh sudah kami perbaiki, yang ibaratnya tuh memang dari turun temurun itu yang dari dalang pertamunya lagi kan. Nah itu kami ada beberapa yang sudah kami usahakan untuk beneri, sisanya lagi kalau misalnya memang beliau pengen dibeneri lagi, kami usahakan ejoke juga kan. Tuh. Okay. Karena kita dewek, karena kita hobi koleksi, siko lagi kita berusaha buat duplikatnya. Sayang, karena kalau tidak duplikat dewek, mungkin tanya-tanya, ngapo pakai yang wayang ini kayak ini. Nah, kok sempat ngomong kan, ngapo yang pakai wayang yang ini nih, Nah, kalau wayang Palembang ini dia bentukannya, kita harus beda kan. Karena unik, sempat kita konsultasi dengan kawan-kawan di Jawa tuh, wayang Palembang ini lebih agak ini ya, bentuk posturnya itu ya. Unik daripada yang lain. Apa keunikannya apa soal sikonya? Misalnya kalau kita soal ini Antarja ini kita carilah di Jawa itu susah nyari yang model kayak ini nih. Iya. Karena kebanyakan dia kalau Antarja yang gaya CC-nya kejingon ya? CC ini nih termasuk baru ya. Tapi maksudnya tuh misalnya cari bentuk yang gerudanya, gelungannya, terus postur badannya kayak ini. Nah, ini kan agak ini sudah percampuran nyata ini nih wong Palembang itu dewe sudah ada yang namanya hybrid kan. Jadi ada gaya satu dan gaya yang lain dicampur ke jadi sikap, jadilah itu wayang Palembang kan. Nah tapi kalau wayang Palembang ini namanya yang buatnya wong Palembang juga pada masanya. Iya, kalau dari yang pengrajinnya kita dulu tuh, kalau dari sejarahnya yang dijadi ke penata wayang sekaligus dalangnya itu anaknya Sultan Muhammad Bahauddin. Adiknya SMB Duo yang hobi dengan seni. Dan sikap lagi memang era-eranya itu wayang itu cerita-cerita wayang, terus wayangnya dewe hidup dalam artian memang dikembangkan yan. Jadi keluarga Sultan dulu dewe zaman itu tuh hobi dengan wayang. Tuh. Jadi itulah yang inisiatornya wayang Palembang itu dewe. Ya. Tuh. Oke. Ini kan ada Antarja. Anaknya Bima. Berkodara. Iya, oke. Antarja ini yang tanah Iya, dia dari metu dari tanah dia. Metu dari tanah menjiwang. Yang dari Banyu. Kalau Banyu itu Jakatawang kita sebutnya. Kalau di wayang Jawa? Wong Jawa nyebutnya Antasena. Antarja, Antasena, Udara? Gatot Kaca. Tiga beradik. Tiga beradik. Kalau Abimanyu?
Abimanyu. Nah, yang Abimanyu yang ini dia anaknya Arjuno. Kalau orang Palembang nyebutnya bukan Abimanyu, Angko Wijayo. Ini yang kalau di Jawa ceritanya yang dihujam dengan 1000 panah. Kalau di Jawa, di Palembang juga sama. Sama. Dia kalau untuk cerita pokoknya tidak jauh beda dia. Dia ngomong apa tewasnya tadi kan apa di hujan panas jatuh dikeroyok sama Kurawa kan mati tragis itu matinya ngenes jiwang. Abimanyu ya. Angko Wijayo atau Abimanyu. Iya. Oke. Pembeda lainnya mungkin yang bisa dilihat dari Palembang dengan wayang lainnya. Selain dia apa warna bentuk tadi tuh, nah aksesoris tuh tidak jauh beda ya. Dia tidak jauh beda dengan cara-cara di pesisir. Cuma tokoh kebanyakan. Tokoh wayang Palembang itu dewek yang ini ku bawa ini salah sikoknya Pendeta Cakromayo. Ini bukan Kresna ya? Bukan, Kresna dia lebih ndongak lagi dia. Tapi ada di Palembang. Kalau Kresna ada, dia itu kalau disebutnya Prabu Dawarwati kalau di cerita-cerita kan. Nah kalau Pendeta Cakromayo ini buatan orang Palembang ini nih. Kainnya juga ini ya beda. Gambarnya. Nah, itu memang sesuai asli ya. Sesuai dengan yang bentukan aslinya ini sanggar ini buatnya nih. Iya kain abang dan kuning. Abang kuning kan. Jadi memang ciri khas wayang Palembang itu dia secara warna kuning banyak. Dominan kuning, warna abang, warna hijau kan lebih agak simpel. Ya, kuning kemasan ya. Kuning kemasan, cak gerobok-gerobok gitu nah. Kurang lebihnya. Dan untuk paras wajah ada yang putih, hitam, merah. Itu apa perlambang juga? Kalau untuk Rai biasanya tuh ada yang dia warnanya abang, warna hitam itu tuh kalau wong dulu tuh dia ada maksud biasanya kalau dia hitam tuh lebih agak bijak dia. Tapi di sisi lain juga dia tidak 100% dijadi kepatokan karena tokoh-tokoh Kurawa dewe ada yang rainya hitam kan, ada yang dibuat ke yang jadi warna abang, ada yang warna kuning kan. Jadi lebih ke fleksibel sebenarnya. Tuh yang jadi ininya kan. Tapi kalau Panakawan putih, dia Panakawan kebanyakan putih, kalau ada putih ke kuning biasanya. Biasanya memang untuk lucu-lucuan dia biasanya penesan-penesan kayak itu. Oke, kita lanjut ya, Nopri ya. Ada agak ngasuh dikit ya, mengasuh habis mendalang tadi. Tapi kayak pengen dicontohkan juga dari permainan minimal berapa menit lah ya untuk nanti biar dicontoh untuk tampilan suara dari Nopri untuk dalam wayang. Tadi sudah disampaikan tapi belum dalam bentuk sketsa cerita ya. Iya. Yalah, dulu kita balik lagi setelah yang berikut ini. Palembang berjaya, ceritanya kita tahu galau, karena damai Palembang dicinta, pacak dikenal ke ujung dunia. Sungai Musi yang belah kotanya, ampera tegak buat bersama, jadi lemak kita saling jago. Paca kita jayo galo, ayo kawan sedulur Palembang galo-galo, payu kita bersama kita jago galo. Dari Solo kita bersama jalan ke ibadah galo. Kota kita yang cinta, Palembang emas Darussalam. Payu kawan sedulur Palembang galo-galo, payu kita bersama kita jago galo. Itulah rumahnya, pempek cuko lemak lah rasanya, apalagi ada tugu blido. Palembang nih pacak nambah cindo, dari Sobo kita bersama jalan kelah ibadah galo. Inilah dia kota kita yang cinta, Palembang
sedulur Palembang galo-galo payu kita bersama kita jago galo dari subuh kita bersama jalan ke ibadah galo inilah dia kota kita yang cinta Palembang emas Darussalam. Payu kawan sedulur Palembang galo-galo payu kita bersama kita jago galo payu kawan sedulur Palembang galo-galo payu kita bersama kita jago galo payu kawan sedulur Palembang galo-galo payu kita bersama kita jago galo. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar, kita lanjut kembali dalam program obrolan komunitas ya bersama komunitas belajar wayang Palembang. Ini ada Nopriananda, seorang penggiat wayang Palembang ya, penggiat muda wayang Palembang. Dan dengan tema melestarikan wayang Palembang di era digital. Balik lagi ke era digital. Ini bisa masuk nih. Kira-kira selama ini kan wayang itu cari ditonton di panggung-panggung ya. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, kita bisa mempromosikannya di era digital. Pernah enggak kira-kira konsep ini akan dipakai? Kalau untuk konsep yang di era digital ini, kalau di kawan-kawan jauh sudah mulai ya. Nah, kalau kami inisiatif Dewe itu sudah guyur juga. Tapi belum ke tahap yang pementasan, tapi pengenalan dulu. Jadi kita mainnya di TikTok juga kan. Kita buat akun Dewe kan. Akun pribadi, tapi itu untuk bahas juga selain daripada hobi, memang kita fokus ke juga untuk pengenalan wayang Palembang. Karena aku deh terinspirasi dari roman-roman Cak Mang Dayat, Mang Ican, kan mereka kan punya basic masing-masing kan, yang di siko sejarah, siko yang pernah kota Palembang. Nah kita ini karena belum ada wayang Palembang, kita coba ke baik gitu. Guyuri baik kan. Mengenalkan tokoh-tokohnya. Mengenalkan dulu tokoh-tokohnya. Nyata alhamdulillah responnya dari beberapa video sama foto yang ku upload itu bagus nyata kan. Oh nyata wayang Palembang ini cak ini modelannya. Oh beda dari yang lain. Terus agak cerita-cerita yang Cak Mano itu banyak lah sudah kadang-kadang ada DM dari TikTok itu kan nanya. Tapi kadang-kadang yang berbicara mengenai tradisi budaya ini cepatnya FYP ya. Iya, FYP ini termasuk paling kenceng dia. Iya, karena ada berbicara komunitas kan, komunitas yang banyak dicari wong gitu. Iya benar. Ya, jadi kalau ngelik wayang pasti keluar pasti kan. Pasti betul yang itu kan keluar dia pencarian itu tuh. Aduh. Nah, ini kaki ke depannya mana? Apakah bisa kita buat kolaborasi atau mana bentuk dengan ada seni-seni yang lain? Untuk kolaborasi insya Allah baca. Karena kita dulu Dewe pernah kolaborasi dengan Dul Muluk juga ada kan. Waktu itu kan ada yang kita pantomim juga ada kan. Kita coba ke berbagai cara kan mana kenal ke wayang kan. Karena atensi masyarakat Dewe dengan wayang itu sebenarnya cukup tinggi. Meskipun belum ada yang namanya kita dapat bibit-bibit untuk yang regenerasi, tapi kita cari ke dulu penontonnya itu nah. Betul. Itu karena yang jadi penunjang wayang itu 3, yang ditangkap sama penontonnya. Tuh
Kalau ado galo salah sikok unsurnya hidup, tapi kalau sikoknya mati payah. Iya, Itu sekarang. Tiga-tiganya hidup galo. Harus ado galo kan. Itu. Oke. Jadi kita bisa nampil ke walaupun tidak bentuknya lama, tapi bisa kita tampil ke di manapun ya. Bisa. Sepertinya di ada kedai atau tempat-tempat yang lebih agak sekolah kan yang umum-umum kan. Iya. Tuh, karena kita jatuhnya kan ke pengenalan lagi. Iya. Mengenalkan kembali, oh nyata wayang itu ada juga di Palembang kan. Tuh. Oke. Ini tantangannya juga Nopri, boleh silakan tampilkan sedikit cerita yang ada di sini. Kita kan ada Semar atau apa, segala pilih mana yang ditampilkan atau galo-galo boleh. Iya. Ya. Oke. Kita tayangkan di YouTube ya. Oke, siap. Ya. Nah, ini kita bawa cerita Pendeta Cakromayo ini. Oi, ini Raden Arjuno kau. Yo, kau siapa? Aku bernama Pendeta Cakromayo. Aku nak nuntut balas. Aku nak nuntut balas atas kematian anakku. Anak kau yang buat salah, kau yang harus nanggung jawab. Kalau kau yang memang sepatutnya jadi wong tua yang baik-baik. Kalau kau mendukung anak kau yang salah, anak kau jadi salah, kau melok salah pula. Itu uji kau. Awas kau Raden Arjuno, akan ku bolos batang gulumu Raden Arjuno. Uji kau, cuma itu baik kekuatan kau. Ini nak ku bulus ke juga batang gulu kau, nak ku terajang kau sang Pendeta Cakromayo. Kuat nian kau Arjuno, kuat nian kau. Nak ku metekan senjata, panas, tetes batu darah. Ajal kau, tetes batu darah. Ajal kau sang Raden Arjuno. Oke, perang ya. Jadi keluar pusaka itu. Pusaka itu hampir mirip-mirip lah ya kalau pusaka yang di wayang Palembang sama wayang Jawa. Sama, dia ada panah, dia ada keris, dia ada tombak, ada cakra, macam. Ya, oke. Tadi itu adalah cuplikan dari ceritanya. Cerita Pendeta Cakromayo. Itu yang punya Palembang. Itu yang kita punya Palembang. Ciri khasnya yang Palembang. Itu tentang apa itu? Jadi konfliknya ini bermula dari yang anaknya Cakromayo tadi itu dibunuh sama wong Pendawa, tapi dikarenakan itu tadi kesalahan yang dibuat. Ya. Jadi dari sini nih kita pacak ngambil nilainya kalau wong tua melindungi anaknya yang berbuat salah, wong tua jadi salah. Ya. Gitu. Karena kalau bahasa wong Jawa itu kan kalau uji wong itu anak pola bapak keprada kan. Nah kalau di kita kan anak yang buat gawe kita yang kena gawe juga kan. Tuh jadi walaupun kita sebagai wong tua itu sayang dengan anak kita, cinta dengan anak kita, tapi kalau lagi dia salah kita ingeti, jangan kita melok-melok laju jadi, gawe budak nih jadi kita yang ininya. Lebih bijak lah ya. Lebih bijak lagi kan. Makanya di penghujung KG itu ceritanya dia sama-sama tewas galo. Karena bukan kata ini happy ending kata happy ending. Tuh. Jadi enggak kati apa namanya perdamaian kati perangnya kan. Itu yang buat siru juga. Yang buat siru tadi karena tadi yang gara-gara kepancing tadi karena ulah anaknya tadi lah salah tadi wong tuanya melok bela pulo tadi kan. Susah kalau ini kamu buat gawe ribut baik kan. Oke Nopri, ini di penghujung program harapan apa untuk wayang Palembang ke depannya? Untuk harapannya wayang Palembang ini lebih tetap dikenal lagi di masyarakat, sikok lagi harapan aku dewe generasi mudanya lebih banyak lagi khususnya yang jadi dalang. Karena kita dewe agak payah nyari dalangnya. Kalau untuk penabuh insyaallah sudah aman kan. Nah sikok lagi wayang Palembang ini dewe tidak berhenti di kita bae. Seterusnya sampai generasi kedepannya ada terus sama cak wayang Jawa, sama cak wayang Bali karena kita ada rasa apa ya bahasnya tadi itu pengen juga wayang Palembang ini hidup sama barengan sama wayang-wayang lain yang sudah ada generasi nah. Jangan mati di kita baik. Apalagi wong luar sudah mensupport ya. Pernah UNESCO. Kita salah sikoknya yang paling bersyukur itu ketika wayang Palembang ini hidup ke lagi pihak UNESCO dari luar negeri sudah datang tahun 2004. Itu yang jadi harus jadi acuan kita bahwasanya wong luar pacak nih. Wong luar galak ini jauh-jauh dari luar negeri bantuan support moral, support dana segala macam tuh. Ya kita harus bersedia ini juga bertanggung jawab juga jangan sampai kita sudah hidup kita sudah ada tapi tidak kita lanjutkan lagi tuh ke depannya karena
aku pernah baca salah sih kok kesenian ini mati meskipun dia wayang juga UNESCO pacak cabut ininya hak dari warisan budaya itu dewek. Iya. Jadi rejo lah ngomong yang wayang-wayang Jawa ado, wayang-wayang yang Bali ado, Banjar ado, tapi ketika ngomong di suatu saat wayang Palembang ini mati, pacak baik ke depannya UNESCO cabut ini dia status ininya. Jangan sampai lah ya. Jadi adanya Nopri di generasi muda yang menyukai wayang Palembang ini, ya pastinya ada generasi lainnya yang apa yang bisa kata kawan-kawan lainnya. Kawan-kawan lainnya. Ya itu tantangan juga Nopri untuk mengajarkan juga ya. Iya benar. Iya. Terima kasih Nopri sudah hadir di sini. Nah, kita buka lagi nanti kesempatan dengan penokohan wayang Palembang, siapa tahu kan. Ya, jadi kita bisa tahu belajar bersama ya dan bisa melestarikan wayang Palembang. Amin. Makasih yo. Yo, sama-sama. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Lur Galau-Galau kita lanjut kembali ya di program acara Perempat di Palembang ya. Selain ada Sriwijaya Siang bersama rekan Irham ya, yang akan melanjutkan program acara sajian. Nanti ada program acara cerita anak ya, dunia anak ya, yang akan kembali kita suguhkan untuk Lur Galau-Galau di mana berada. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui Perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.